Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meta, dan pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan tentang pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres. Jadi penyelenggaraan Pilmapres ini didasari atas pemikiran bahwa mahasiswa itu harus unggul dalam keseimbangan kecerdasannya, dan kecerdasan yang dimaksud di sini adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Ketiga hal ini harus seimbang untuk bisa mewakili atau merepresentasikan mahasiswa yang unggul seperti itu. Dan untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi diperlukan beberapa persyaratan sebagai peserta. Yang pertama itu adalah terdaftar di PD Dikti dan dinyatakan aktif sebagai mahasiswa, baik itu program sarjana maupun program diploma maksimal semester 6. Dan yang selanjutnya, usianya tidak boleh lebih dari 22 tahun di tanggal 1 Januari 2020 atau di tahun pemilihan mahasiswa berprestasi itu berlangsung, seperti itu. Hal ini bisa dibuktikan dengan menunjukkan KTP atau juga kitas mahasiswa yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 3 dan belum pernah menjadi pemenang Pilmapres tingkat nasional. Selain itu juga mahasiswa harus menunjukkan syarat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan yang nanti bisa dibantu oleh teman-teman di bidang kemahasiswaan untuk memberikan surat pengantar yang dimaksud. Yang selanjutnya adalah penyelenggaraan. Jadi penyelenggaraannya ini nanti akan ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah tahap pendaftaran peserta. Di pendaftaran peserta ini dilakukan secara online atau biasa disebut dengan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini diisikan formnya di pusatprestasi-nasional.kemendikbud.go.id, dan nanti setiap mahasiswa akan mendapatkan verifikasi via email baik untuk tingkat sarjana maupun juga diploma. Dan kalau dinyatakan lolos secara administrasi, mahasiswa tersebut bisa untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu babak penyisihan tahap 1. Di tahap ini nanti akan dinilai portofolio dari mahasiswa tersebut, sekaligus juga akan diadakan computer based test atau tes berbasis komputer, yaitu untuk mendapatkan penilaian bahasa Inggris dan juga wawasan kebangsaan. Jadi perlu disiapkan juga portofolionya, prestasi apa saja yang sudah dimiliki oleh mahasiswa tersebut, yang tentunya bisa dibuktikan juga dengan baik itu sertifikat, piagam penghargaan maupun piala yang memang sesuai dengan prestasi yang sudah dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Dan yang selanjutnya adalah babak penyisihan tahap 2. Di sini setelah lolos portofolionya dan setelah lolos mengerjakan soal-soal bahasa Inggris dan juga wawasan kebangsaan dengan skor yang memang sudah ditentukan, peserta akan masuk ke dalam babak penyisihan tahap 2. Yang harus disiapkan dalam tahap ini adalah gagasan kreatif dari setiap peserta. Gagasan kreatif ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Sustainable Development Goals atau SDGs. Ada 17 hal yang ada di SDGs itu yang di tahun 2020 ini masih menjadi tema dalam penyelenggaraan Pilmapres, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah babak final. Di sini nanti mahasiswa yang masuk ke dalam babak ini akan mendapatkan pembekalan di nasional, dan pembekalan ini akan dinilai juga, modelnya itu kayak semacam karantina seperti itu. Bisa ada pembekalan bahasa Inggris, kemudian juga personality atau kepribadian gitu ya, sekaligus harus menyiapkan paparan poster. Jadi gagasan kreatif atau gagasan tertulis yang sudah dibuat di tahap sebelumnya divisualisasikan dalam bentuk poster di babak final ini. Dan ini adalah diagram alirnya. Jadi ada seleksi tingkat perguruan tinggi, kemudian kalau lolos masuk untuk berada di penyisihan tahap 1,
ada tes bahasa Inggris dan tes wawasan kebangsaan. Lolos lagi masuk ke tahap 2, ada review naskah gagasan kreatif. Lolos lagi masuk ke pembekalan dan asesmen, ada asesmen di situ untuk kemudian diumumkan siapa yang menjadi juara umum dan juga juara kategori untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai pemenang pemilihan mahasiswa berprestasi. Lalu hal apa saja yang perlu disiapkan untuk bisa mengikuti seleksi Filmapres ini? Yang pertama adalah portofolio. Portofolio ini adalah hal yang sangat penting, jadi diharapkan setiap mahasiswa mengumpulkan data-data yang memang sudah berhasil dijadikan sebagai prestasi, dan juga jangan lupa untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen pelengkapnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa mengklaim sudah menjadi juara debat bahasa Inggris tingkat internasional misalnya, harus ada bukti dokumennya, apakah itu sertifikat, surat penghargaan ataupun trofi seperti itu. Kemudian persiapan yang selanjutnya adalah penguasaan bahasa Inggris dan juga penguasaan wawasan kebangsaan. Ini sebagai bekal untuk nanti ketika mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal-soal dengan menggunakan sistem CBT atau Computer Based Test, dan ini juga harus disiapkan gitu untuk memperbanyak latihan soal. Yang selanjutnya adalah gagasan kreatif dan juga poster. Gagasan kreatif diharapkan tepat sasaran, kemudian mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ada di SDGs itu tadi, dan bagaimana pembuatan poster itu juga bisa tepat, komposisi warnanya, kemudian tema yang diambil, selain itu juga pemilihan huruf dan lain-lainnya gitu, sekaligus konten itu juga penting sekali karena itu juga nanti masuk dalam penilaian. Dan ini adalah beberapa nilai yang ada di portofolio, baik pencapaian tingkat internasional, regional, nasional maupun provinsi. Ada 2 perbedaan penilaiannya. Kalau mahasiswa ini menjadi juara 1 tingkat internasional dan itu adalah dia bertindak selaku individu, maka poinnya mendapatkan 13 poin. Tapi kalau mahasiswa tersebut berkelompok, misalnya paduan suara menang di tingkat internasional, paduan suara itu kan dia berkelompok seperti itu, maka poinnya adalah setengah dari poin yang utama itu tadi, yaitu 6,5 poin. Begitu juga untuk penilaian di tingkat-tingkat berikutnya. Yang selanjutnya adalah nilai penghargaan atau pengakuan. Sama halnya dengan yang tadi, untuk penilaian individu dan juga kelompok ada perbedaannya. Biasanya kalau kelompok itu adalah nilainya setengah dari total nilai individu. Dan ini adalah nilai kepemimpinan, jadi buat mahasiswa yang aktif di organisasi itu juga bisa masuk dalam portofolio dan bisa diklaim untuk mendapatkan skornya. Tetapi di sini yang mendapatkan skor itu adalah mahasiswa yang menjadi ketua atau pengurus harian, baik di Ormawa golongan 1 maupun di Ormawa golongan 2. Lalu apa saja Ormawa golongan 1? Di sini bisa kita lihat bahwa yang masuk dalam Ormawa golongan 1 ada BEM, DPM hingga himpunan mahasiswa prodi atau juga bentuk-bentuk Ormawa lainnya. Sementara di Ormawa golongan 2 ada badan semi otonom dan pengurus harian yang dimaksud di sini adalah sekretaris, bendahara, pembantu umum atau ketua panitia kegiatan. Dan ini adalah beberapa hal yang harus disiapkan dalam penyusunan gagasan kreatif, dan diharapkan bisa menerapkan nilai sahabat, sasarannya apa, hambatannya apa, kemudian bantuan serta tindakan apa yang bisa diberikan atau solusi apa yang bisa ditawarkan dan dilakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam gagasan kreatif itu tadi. Dan ini adalah beberapa tema dari SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nanti bisa mengambil 1 dari 17 poin yang ada di tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Untuk babak final sendiri, kriteria penilaiannya ada 2, baik itu dalam hal penyajiannya maupun dalam hal tanya jawabnya. Untuk penyajian mendapatkan bobot 50%, dan untuk tanya jawab juga 50%. Dalam penyajian nanti akan dilihat
dan akan dinilai bagaimana kejelasan dalam menyampaikan materi, kemudian cara menjelaskannya, sekaligus ketepatan waktunya. Apakah mahasiswa mampu dengan waktu yang diberikan sekian menit bisa menyampaikan semua gagasannya dengan tepat dan jelas. Dan sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berprestasi.